Filosofi diam. Diam. Menurut kalian diam itu apa sih? Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, diam berarti tak bergerak, tak bersuara. Sedangkan filosofi merupakan kerangka berpikir kritis untuk mencari sebuah solusi dari suatu permasalahan. Masih menurut KBBI, filosofi berupa teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Dan dalam filosofi kita akan mempelajari hal-hal yang mendasari segala sesuatu, baik dengan logika, akal maupun rasa. Filosofi diam, menurutku adalah studi tentang pertanyaan mendasar tentang pengertian diam. Contoh, diam adalah jalan terakhir untuk bersuara, ketika berkata tak lagi bermakna. Diam adalah caraku melepas daripada menunggu kamu yang hanya acuh serta membisu. Diam adalah situasi di mana kita tak dapat mengungkapkan rasa sedih juga kecewa. Diam adalah kita, yang jua tak berani tuk bersua menyapa rasa. Jadi, menurut kamu filosofi diam itu apa? Wah, edisi ini bagus banget. Yang nulis emang jago nih. Iya. Gak kalah sama edisi-edisi majalah lain. Kalian penasaran gak sih sama penulis ini? Ya juga sih. Soalnya tuh ya, penulisnya makek nama pena gitu. Menurut Elo dia siapa? Atau jangan-jangan dari sekolah ini lagi? Flo, udah lihat majalah RAIRY? Edisi baru, bagus banget nih. Aku tersenyum menanggapi itu, iya udah kok. Salah satu teman sekelasku itu balik tersenyum lalu izin duluan. Aku menghela nafas, melirik jam di ponsel. 15 menit lagi aku harus bertemu dengan seseorang. Jadi tak apa bukan jika aku ada di sana lebih awal. Daripada malah terlambat. Jus alpokatnya satu ya mbak. Waitress itu tersenyum, ada lagi? Aku menggeleng, nanti saya pesan lagi mbak. Baik ditunggu ya mbak. Aku tersenyum ramah, kemudian menopang dagu. Sore-sore begini enak untuk menulis. Mungkin puisi boleh juga. Awan mendung menggeliat menyapaku yang sedang dalam fase diam. Angin semilir berhembus membisikiku yang sedang menunggu jawaban bersama langit jingga dan juga ufuk senja. Aku di sini masih menanti kamu yang mungkin tak lagi sendiri. Elegi dalam harmoni kususun dalam lamunan ini menunggu hal yang tak pasti sembari ku tulis sebait puisi sebab kini ada tulisan di hati nama kamu yang terpahat walau tak bisa kita belajar mengagumi tanpa mau mengungkapkan. Itulah aku. Setia tanpa bisa melempar canda tawa. Itulah aku. Tak banyak hal yang ku mau yang ku ingin hanya satu kamu tahu, aku di sini setia menunggu kamu. Puisi baru Ri, Aku terperangah melihat seseorang yang kini duduk anteng di depanku. Sejak kapan kamu di situ? Seseorang itu terkekeh, mengangkat bahu. Kurasa sejak kamu menulis elegi dalam harmoni. Gimana majalahnya? Lancar kan? Aku mengangguk, ya seperti biasa anak-anak tanya siapa sang penulisnya. Mereka penasaran. Aku menghela nafas, apa suatu saat identitasku bakal terbongkar ya Rai?
Aku belum siap. Rai tersenyum. Ya ada waktunya bukan? Lagi pula sampai kapan kita nolak undangan-undangan dari para penerbit ataupun sesama penulis? Belum lagi para guru yang juga penasaran dengan RAIRY, kapanpun waktu itu tiba, kita harus siap. Aku ikut tersenyum, mengangguk. Semoga aja. Jadi daftar cerpen Cerbung gimana? Aku menyodorkan notes ke hadapan Rai, yang menampilkan daftar cerpen Cerbung yang telah aku pilah. Total semua ada 18. Di edisi kali ini akan ada 6 cerita. 2 cerbung 4 cerpen. Yang aku kasih tinta merah, itu yang terpilih di edisi kali ini. Sengaja aku acak genrenya biar gak membosankan. Rai mengangguk, membaca 6 cerita yang aku tandai itu. Hanya judul. Mereka yang tak terlihat part 1, 2, 3 dan 4 cerbung horor hantu, bersama alam part 1 dan 2 cerbung remaja, untayan sendu si gadis bisu, cerpen kehidupan, kamulah kamuku, cerpen remaja, head, cerpen horor, kenzofilia, cerpen remaja. Ngomong-ngomong judul, kamulah kamuku, bikin penasaran. Aku terkekeh, yaitu memang judul cerpen karanganku sendiri. Rai berdehem, kemudian menatapku dalam-dalam. Aku menautkan alis, berusaha menutupi debaran jantungku yang menggila. Ngomong-ngomong, kenapa edisi kemarin berjudul Filosofi Diam? Apa alasannya? Alasan? Entahlah, aku hanya menulis apa yang aku rasa. Bukannya tulisan itu untuk menampung sesuatu ya, sebagai pengungkap suasana hati. Rai mengangguk. Jadi Rai, apa yang kamu simpulkan dari edisi kemarin? Menurut simpulanku, filosofi diam itu gambaran perilaku atau sikap seseorang. Ia hanya memendam, tak bisa atau tak mau mengungkapkan apa yang terjadi, apa masalah yang sedang dihadapi atau apa yang dia rasakan. Yang ia lakukan hanya diam, berusaha menutupi semua itu. Rai tersenyum, seperti memendam rasa misalnya, atau seperti kita, berkarya dalam diam. Ri, apa kamu mengagumi seseorang? Dalam diam. Karena itu kamu menulis edisi itu untuk mengungkapkan apa yang kamu pendam lewat tulisan. Begitu kan Ri? Aku mematung, tanpa sadar tersenyum kecut. Mengangkat bahu. Yah, jika lewat kode saja dia tak peka, maka sikap diam dalam mengungkapkan rasa adalah satu-satunya cara. Agar dia TSK perlu tahu bahwa di sini ada aku. Karena bagaimanapun aku sadar, aku dan dia itu berlainan. Status kami hanya teman. Tak lebih tak juga kurang. Jadi Rai, filosofi diam cocok untukku bukan? Memendam dalam-dalam apa yang kurasakan. Aku tersenyum tipis. Diam adalah terbaik dalam menyikapi sesuatu, terutama tentang rasa. Diam adalah memendam rasa untuk melupakan semua luka. Diam adalah tidak berbicara yang berupa jalan tengah saat kita lelah. Diam adalah cara menikmati kecewa dari kamu yang tak kunjung peka akan rasa. Diam adalah aku, yang memilih menjauh perlahan, melewati jalan yang berbeda sembari menata hati yang entah untuk siapa.
Jadi menurut kamu, filosofi diam itu apa? Oke, bagi yang telah selesai silahkan dikumpulkan di sini. Sepertiga dari yang ada di ruangan itu pun maju ke depan. Yang berarti mereka telah selesai menulis. Sama seperti yang lain, perempuan yang duduk paling belakang pun maju. Mengumpulkan karangannya. Menulis nama dan judul cerpen yang ia tulis kemudian menyerahkannya pada panitia. Kazia Jesca Vezila dengan judul cerpen Filosofi Diam, benar. Baca sang panitia lomba, anggota OSIS. Riko namanya. Zia panggilan singkat perempuan itu mengangguk. Alasan kamu menulis cerpen ini? Zia tersenyum, hanya mengungkapkan apa yang aku pendam. Karena selama ini aku diam atas semua yang kurasakan. Jadi aku rasa inilah saatnya. Walau lewat untaian aksara. Dan kurasa kamu bisa baca cerpen itu. Sebab jawaban lengkapku atas pertanyaanmu ada di situ. Filosofi diam, menarik bukan? Zia lalu izin undur diri. Melangkah meninggalkan Riko yang masih mematung. Mencerna cerita filosofi diam itu.